Program Keluarga Berencana atau KB ialah upaya pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan jarak dan jumlah kelahiran anak. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat dengan memberi pilihan kepada pasangan usia subur untuk menggunakan alat kontrasepsi. Rekayasa sosial sendiri adalah proses yang dilakukan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat melalui perencanaan, kebijakan dan program yang terorganisir. Dalam konteks KB, rekayasa sosial melibatkan upaya sistematis untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap isu-isu kependudukan, kesehatan reproduksi, dan keluarga sejahtera. Tujuan program KB dalam rekayasa sosial sendiri ialah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan kesejahteraan keluarga, meningkatkan kesehatan reproduksi, dan pembangunan berkelanjutan. Baiklah, sesaat lagi saya akan tampilkan video wawancara dengan beberapa narasumber untuk menggali informasi mengenai perspektif gender dalam rekayasa sosial melalui studi kasus Keluarga Berencana atau KB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kuratu Aini, mahasiswa Administrasi Negara Universitas Lampung. Bersama rekan saya, Dengan saya sendiri, Muhammad Aris Sofyan Kurniawan dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung. Di sini kami bersama narasumber kita dengan Bapak siapa, Pak? Pak Samijan. Dengan Bapak Samijan dan biasa dipanggil Babe. Babe. Ya. Iya. Bukan anak kos. Jadi kami di sini ingin membahas beberapa hal terkait topik perspektif gender dalam kebijakan keluarga berencana atau KB. Apakah Bapak siap untuk memulai wawancara ini? Siap. Baiklah. Sebelumnya, Babe atau istri ada yang menggunakan KB atau tidak? Istri yang menggunakan KB. Oke, baiklah. Mengapa mengambil keputusan untuk istri yang menggunakan? Ya, memang kebanyakan yang KB kan istri yang jadi ya istri yang KB. apa pandangan Babe tentang peran laki-laki dalam program KB? Peran laki-laki ya mendukung aja. Jadi memang KB itu sangat bermanfaat bagi keluarga, juga memang program pemerintah. Babe pernah nggak dapat edukasi mengenai metode KB untuk laki-laki? Tidak pernah. Menurut Babe ada hambatan sosial atau budaya gitu nggak yang menghalangi laki-laki untuk lebih aktif dalam program KB? Tidak ada. Apakah Babe pandangan Babe tentang peran suami dalam mendukung program KB ini? Ya, suami juga sangat punya peran ya, soalnya kalau tanpa dukungan suami untuk melaksanakan KB mungkin tidak akan terlaksana. Terus bagaimana Babe dan istri berdiskusi mengenai perencanaan keluarga termasuk jumlah anak dan jarak kelahiran? Ya diskusi aja, jadi kita memang bersepakat berdua untuk mengatur jarak kelahiran atau jumlah anak itu. Jadi kita diskusi bersama. Baiklah. Mungkin ini saja yang pertanyaan yang kami sampaikan atau pertanyakan kepada Babe. Kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selamat sore Ibu. Izin perkenalkan diri. Nama saya Sastra Jutasari. Saya jurusan Ilmu Administrasi Negara dari Universitas Lampung. Sebelumnya boleh perkenalkan diri juga Bu? Saya ya di sini saya sebagai bidan praktek swasta ya, namanya di praktek mandiri bidan, tapi ya sebagai seorang ibu rumah tangga juga. Kalau pendidikan namanya bidan pasti S1 kebidanan, itu pendidikan terakhir bekerja di puskesmas Raja Basah. Kalau di sini kan praktek pagi dan sore. Sementara itu cukup ya. Cukup. Ya, mau langsung masuk ke pertanyaan boleh Bu? Boleh silakan. Karena kita mau nanya seputar KB, mungkin pertanyaan pertama kita itu boleh Ibu menceritakan peran Ibu sebagai bidan dalam mendukung program keluarga berencana di masyarakat.
ya kalau memang salah satu tupoksi ya, tugas program studi itu adalah pelayanan melingkupi pelayanan salah satunya ya keluarga berencana, selain dari pelayanan dari sebelum persiapan hamil, kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, ibu nifas, dan terakhir keluarga berencana memang ada di situ juga. Kalau untuk masalah KB ya di sini kan ibu dengan KB itu kan kadang-kadang kalau yang murni ibu rumah tangga dia punya waktu ya. Kalau kita kan praktek bidan ini karena kita bekerja juga di puskes, jadi praktek saya itu pagi dan sore. Jadi kalau untuk ibu-ibu yang ibu rumah tangga aja kadang-kadang pagi atau sore pasti punya waktu. Tapi kalau kadang-kadang ibu bekerja, kalau ibu bekerja kadang-kadang ya kita siapkan waktu sampai jam 9 malam masih melayani untuk KB-nya. Di KB itu ada yang jangka pendek, jangka panjang ya. Kalau yang jangka pendek itu kan dia hanya kayak pil, KB suntik. Nah, kalau yang jangka kondom itu maksudnya jangka pendek. Kalau jangka panjang itu kayak implan atau susuk ya. Kalau seorang bilang sering susuk dan alat kontrasepsi dalam rahim atau spiral orang bilangnya. Yang selanjutnya itu sejauh mana masyarakat yang ibu layani itu sudah paham mengenai pentingnya program KB sendiri, Bu? Kalau masyarakat rata-rata ya kan dari sebelum hamil kita sudah apa ya, pada saat hamil terus dia bersalin itu kita sudah ada semacam konseling ya namanya. Jadi sudah ada persiapan nanti mau KB apa, mau apa untuk program apa ya penundaan kehamilannya, KB-nya mau pakai apa, karena kan secara ini juga aturan juga kan minimal 2 tahun dulu baru boleh hamil dan melahirkan lagi, nggak boleh terlalu dekat. Jadi mereka tuh dari hamil sudah kita kasih konseling atau pendidikan tentang keluarga berencana. Jadi rata-rata kalau ibu yang sudah hamil ya otomatis sudah paham tentang nanti mau ber-KB apa, sudah tahu gitu, rata-rata sudah pada tahu gitu. Tapi pernah nggak, Bu, nemu pasien yang emang waktu bersalin itu nggak ada niatan pengen KB gitu? Kalau rata-rata pasien ada sih 1-2 yang biasanya kayak gitu yang anak mahal. Misal gini, dia menikah sudah lama ya, 10 tahun baru hamil. Nah itu biasanya mereka sengaja tidak ber-KB karena takut nanti kalau KB hamilnya lagi bisa lama gitu. Yang terakhir itu ada dalam praktik sehari-hari, apakah ibu pernah mengalami masalah menghadapi masalah dari pasien seperti keputusan untuk KB yang hanya ditentukan oleh suaminya sendiri? Kalau masalah KB itu sebenarnya yang banyak menentukan istrinya ya biasanya, karena kan yang ya banyak juga yang suaminya pas keputusan hamil masuk ya, jadi tahu kan harus KB apa, keuntungan kelebihannya KB, masing-masing KB itu seperti apa. Biasanya yang menentukan memilih KB itu istri rata-rata ya, istri. Tapi kadang-kadang suami ada juga yang karena kebetulan kadang-kadang suami itu rata-rata ya tidak membolehkan istrinya KB spiral biasanya itu. Karena kalau KB spiral itu kadang-kadang ada apa ya mengganggu, ada kurang nyaman pada saat berhubungan suami istri itu. Jadi suaminya rata-rata kalau yang apa ya mau ikut ini nggak boleh, kalau KB spiral nggak boleh sama suami, nah itu biasanya itu. Tapi pernah nggak, Bu, nemuin pasien yang dari suaminya itu udah memiliki kesediaan sendiri untuk KB, suaminya KB. yang maksudnya yang mau ber-KB suaminya gitu. Jarang sih ya, 1-2 ya kayak gitu. Jarang banget ditemuin. Rata-rata istrinya yang ini yang apa ya, yang apa masih menentukan saya harus KB, terus merasa pilih dari KB. Tapi kalau yang suaminya yang mau ber-KB itu ada sih 1-2 ada. Itu suaminya yang KB kan, kalau KB suami itu macam-macam kan, bisa senyaman terputus itu suami yang ber-KB, kondom itu juga suami yang ber-KB. Atau tapi kalau yang metode operasi dia itu jarang, tapi ada juga. Cuman biasanya itu kalau suami berkontribusi atau menginginkan saya aja yang ber-KB, suaminya itu biasanya juga paling pakai senyaman terputus atau pakai kondom. Berarti sebetulnya belum ada sebagai petugas kesehatan itu belum ada aturan khusus mengenai bahwa KB itu diharuskan untuk laki-laki gitu ya, Bu? Enggak. Kita kalau dari kesehatan terserah aja mereka yang mau ber-KB suami atau istri. Tapi rata-rata sih sebagian besar ya itu pasti istri yang ber-KB. Suami itu 1-2 lah yang mau ber-KB itu. Berarti belum pernah ada kayak masukan begitu ya, Bu? Bahkan dari kayak Kementerian Kesehatan mungkin, Bu, kayak pernah memberitahu kepada petugas itu kayak harus melakukan KB laki-laki udah sosialisasi udah. Sudah pernah. Sudah ada lah kalau dari jadi sosialisasi kan bukan ke
langsung ke person ya, maksudnya langsung ke bidan masing-masing, dan bisa sosialisasinya lewat kayak melalui puskesmas, dinas kesehatan gitu. Ada juga dari ini untuk menganjurkan suami yang ber-KB ada. Cuman ya itu tadi tetap tergantung kepada pilihan masing-masing suaminya kan, mau atau tidak gitu. Rata-rata ya itu 1-2 yang suaminya mau ber-KB, 1-2. Kalau boleh tahu biasanya itu faktor apa sih Bu yang menyebabkan itu kebanyakan perempuan yang merelakan dirinya untuk melakukan KB, atau karena ada faktor kesehatan dari dirinya yang memang harus kayak KB itu, atau seperti apa Bu? Ya karena masalah kenapa perempuan yang menentukan ber-KB, karena secara tidak langsung kalau tidak KB, efek langsungnya itu kan kepada diri istrinya sendiri gitu loh. Menyangkut kesehatannya. Ya iya, menyangkut kesehatannya. Kalau istri misal sebagai seorang istri ya, dia nggak KB. Kalau nggak KB, anaknya masih kecil terus punya anak lagi, kan yang repot ibu itu sendiri kan. Suami mah tugasnya cari nafkah, berangkat pagi pulang sore, ya nggak tahu mana kegiatan di rumah. Ya ada 1-2 yang peduli gitu ya, anak yang peduli bagaimana istrinya repot gitu ya. Cuman kan kewajiban mencari nafkah, suami lebih fokus ke sana. Jadi kalau mengapa istri yang benar-benar menentukan keputusan saya harus KB itu karena itu tadi dampaknya ke kesehatan ibu itu sendiri kalau dia nggak KB gitu. Karena terlalu sering hamil itu juga menimbulkan masalah pada kesehatan ibu. Terus terlalu banyak anak juga menimbulkan masalah kesehatan ibunya pada saat hamil melahirkan. Terlalu dekat jarak kehamilan, misalnya karena nggak ber-KB kan, baru melahirkan 2 bulan, anak yang belum sampai setahun udah hamil lagi, istrinya juga, ibunya juga yang bermasalah kesehatannya gitu. Makanya yang lebih care ya, yang lebih maksudnya mengambil keputusan harus KB itu ya kebanyakan istri gitu. Berarti walaupun tapi kalau misal dari perempuannya tidak KB, laki-lakinya KB bisa melakukan berhubungan badan, apakah mungkin masih dapat kayak kecolongan gitu Bu? Kalau berarti kan kalau nggak ber-KB kan maksudnya tanya. Kalau nggak ber-KB ya pasti kecolongan ya, bukan pasti. KB KB alami. Oh, laki-laki yang KB. Iya. Kalau laki-laki yang KB itu kalau KB senggama terputus ya, KB alami atau kelambi kondom ya, itu angka kegagalannya agak tinggi sih. Ya banyak yang berhasil juga banyak, cuman ya itu tadi terkendala kadang kondom bocor. Yang kedua kadang-kadang dia senggama terputus tapi nggak maksimal, ada sperma yang masih tetap nyiprat masuk ke dalam, akhirnya bisa hamil juga gitu. Banyak sih yang gagal banyak, tapi yang ini juga banyak, yang berhasil juga ada gitu. Kalau tadi kan dalam perspektif sebagai petugas kesehatan ya Bu, sekarang masuk sebagai istri Bu. Kalau sebagai seorang istri itu Ibu pernah nggak sih merasa bahwa perempuan itu ada ketimpangan atau kesenjangan gender karena KB itu diharuskan ke perempuan gitu Bu? Ada, apalagi kalau mungkin sebagai ibu rumah tangga yang tidak bekerja ya, mungkin ya memang benar-benar ya saya kan memang tugasnya mengurus rumah tangga gitu kan, suami sudah sibuk bekerja, jadi mungkin saya memang harus fokus ngurus rumah tangga, tanggung jawab saya atau ibadah saya sebagai rumah tangga ya. Tapi kalau sebagai ibu-ibu yang bekerja itu ya benar-benar ketimpangan lah, karena sebagai ibu bekerja kan ibu bekerja, suami bekerja, sama-sama bekerja, tapi istri dituntut harus memikirkan KB, ngurus anak juga, ngurus rumah tangga, jadi ketimpangannya tetap ada ketimpangan kalau di. Belum lagi menstruasi. Nah, iya, ada kan saat-saat perempuan itu yang harusnya tidak bisa bekerja maksimal ya, tapi karena tuntutan keluarga, tuntutan dia bekerja, jadi tetap walaupun sebenarnya harusnya dia kondisinya dia lemah, harus istirahat, tetap harus bekerja, itu tetap ketimpangan banget itu, ketimpangan di situ. Kalau begitu sebagai seorang ini masih seputar sebagai seorang istri ya Bu. Kami mau menanyakan 3 pertanyaan yang mungkin bisa dijawab dengan singkat saja. Masih seputar KB. Pertama itu apa yang mendorong Ibu untuk memilih metode KB tertentu? Karena sesuai dengan kondisi kesehatan dan kondisi kesehatan kita sama cocok enggaknya metode KB itu sama kita gitu. Terus bagaimana tanggung jawab KB di dalam keluarga Ibu sendiri? Kayak terlaksananya KB-nya? Ya hal itu peran istri yang mengambil keputusan dan yang yang mengharuskan atau menginginkan KB itu istri. Jadi dari Ibu, kalau dalam keluarga Ibu tidak ada masalah kalau Ibu yang melakukan KB gitu ya Bu? Ya saya nggak ada masalah. Terus apakah Ibu merasa mendapatkan dukungan dari pasangan Ibu untuk melakukan keputusan KB?
Kalau dukungan ya ada kalau dukungan dari suami ada. Tapi kan karena dia tahu kebetulan saya di kesehatan ya, jadi ya dia menyerahkan terserah lah. Istilahnya saya tahu sendiri apa yang harus saya lakukan, KB-nya apa gitu. Tapi kalau dukungan ada. Jadi intinya kalau dalam perspektif seperti Pak Istri ini itu Ibu memilih untuk melakukan KB ya Bu? Iya, saya beli melakukan KB karena ya itu tadi untuk kesehatan saya sendiri, ya untuk keberlangsungan kesehatan saya itu lebih baik saya KB daripada saya tidak KB. Kalau saya banyak anak saya lebih parah. Iya, lebih parah. Jadi dengan adanya ketimpangan gender ini masih bisa diselesaikan dengan cara lain Iya, ya Bu? ya itu dengan salah satunya dengan KB itu jadi ketimpangan itu nggak terlalu, beban saya itu nggak terlalu berat gitu. Kalau yang harus bekerja, anaknya banyak, aduh gitu kayaknya sepertinya nggak sanggup ya. Semua itu Tuhan sih yang punya kuasa ya. Cuma kalau secara logika kita kayaknya berat gitu. Mungkin dari semua komplikasi pertanyaan di atas tuh Ibu pernah punya saran nggak buat kayak laki-laki supaya bisa melakukan KB gitu, biar kayak ketimpangan gender Ada itu kesetaraan ya, ada kesetaraan. Ya tergantung kondisi istrinya. Kalau memang kondisi istrinya itu banyak kontraindikasi untuk KB ya, misal KB spiral dia nggak bisa, terus KB hormonal atau KB jangka pendek dia nggak cocok juga, yaitu suami harus mendukung istrinya, dia yang harus KB. harus gitu, harus ini karena suami juga kan saling menjaga dan saling membutuhkan loh gitu, jadi nggak bisa kalau memaksakan istrinya gitu, sedangkan istrinya nggak mungkin gitu ya, nggak bisa. Tapi kalaupun misal ada kemungkinan di masa depan itu masyarakat dan pokoknya seluruh ibu itu menormalisasikan KB untuk para laki-laki itu bagaimana Bu? Kalau seandainya Maksudnya secara pemahaman masyarakat ini bahwa sebenarnya yang bagusnya yang KB itu laki-laki gitu. Iya. Itu bagaimana Bu? Kayaknya sih agak susah ya, agak berat ya. Sepertinya agak berat kalau seperti itu karena ya mengubah cara berpikir atau mengubah, kalau sebagai laki-laki dipaksa-paksa seperti itu kan kadang-kadang nggak semuanya mau gitu kan. Kayaknya sih ya nggak ini kalau laki-laki yang harus KB itu nggak, dia tetap sama-sama lalu lihat situasi dan kondisinya gitu. Baik, sepertinya dari seluruh saran dan juga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan sepertinya cukup Bu. Ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.